Ke-14. Polisi. Hanya dalam waktu 2 jam, Mbah Sri sudah selesai membersihkan rumah. Walaupun sudah sepuh, ternyata Mbah Sri cukup cekatan dan gesit dalam pekerjaan. Sudah semua ya Mbah? Cepat juga, ucapku saat memeriksa seluruh ruangan. Sudah buning sih, memang saya sudah biasa dengan pekerjaan ini. Jadi wajar saja kalau cepat selesai, jawab Mbah Sri sembari terkekeh. Terima kasih banyak ya Mbah atas bantuannya, ini upahnya. Aku menyalami uang kepada Mbah Sri sebagai bayaran atas jasanya. Ini kebanyakan Bu, biasa juga saya dibayar paling banyak 50.000. Ucap Mbah Sri saat melihat nominal yang kuberikan. Gak apa-apa Mbah, itu sebagai rasa terima kasih saya, ucapku sembari tersenyum. Terima banyak kuning sih, alhamdulillah. Kalau butuh bantuan saya lagi, panggil saja ya Bu. Kalau begitu saya pulang dulu, kasihan anak saya di rumah sendirian. Pamit Mbah Sri. Memangnya Mbah tinggal berdua saja dengan anak Mbah? Tanyaku. Iya, dia itu anak Mbah satu-satunya. Tapi suatu kejadian menyebabkan ia sakit parah. Ucap Mbah Sri dengan mata yang berkaca-kaca. Memangnya anak ibu sakit apa? Maaf saya jadi banyak tanya. Ucapku penasaran. Dia, belum sempat Mbah Sri menceritakan, suara gaduh yang berasal dari rumahnya membuat Mbah Sri langsung berlari pulang. Aku kembali masuk dan menyusun barang-barang dengan rapi. Kok Mas Anton lama ya? Padahal tinggal sedikit yang mau diangkat. Gumamku. Ini sudah hampir 3 jam Mas Anton belum juga datang. Bu, kami lapar, ucap Melinda. Ya sudah, Ibu beresin ini dulu. Setelah itu kita pergi cari makanan. Hari ini Ibu sibuk jadi gak sempat masak. Mau makan apa? Tanyaku pada Melinda dan Dino. Apa aja deh Bu, jawab Melinda dan Dino bersamaan. Menunggu Mas Anton mungkin akan terlalu lama, kedua anakku sudah kelaparan. Aku memutuskan mencari makanan bersama Melinda dan Dino. Posisi rumah yang sekarang berada di pinggir jalan, memudahkan akses kemana saja. Hanya berjalan beberapa meter saja sudah sangat ramai pedagang yang menjual aneka makanan. Bu, makan bakso aja, itu ada jualan bakso. Sepertinya enak banget, ujar Melinda sambil menunjuk pedagang bakso. Dino bagaimana? Mau bakso juga? Tanyaku. Dino langsung mengangguk. Baksonya 2 ya Mas, yang besar. Aku memesan 2 porsi bakso untuk kedua anakku. Oh Ibu gak makan? Tanya Melinda karena melihat hanya 2 mangkuk bakso yang tersaji. Ibu belum lapar nak, kalian makan saja. Ucapku berbohong. Tentu saja aku lapar, namun perutku rasanya masih diaduk-aduk mengingat ribuan belatung di gudang tadi. Makannya agak cepat ya nak, takut ayah nungguin. Pintunya ibu kunci tadi, ucapku. Setelah 10 menit, anak-anak sudah selesai menghabiskan makanannya. Aku memesan 1 porsi bakso untuk dibawa pulang, Mas Anton juga pasti lapar. Setelah membayar kami pun kembali pulang ke rumah. Ternyata Mas Anton sudah menunggu di teras rumah. Dari mana dek? Tanya Mas Anton sambil melirik bungkusan yang berada di tanganku. Habis nyari makanan Mas, anak-anak lapar. Oh ya, kenapa lama banget Mas? Tanyaku. Tadi Mas bersihkan dulu rumahnya. Kan gak enak kalau ditinggal dalam keadaan berantakan dan kotor. Jawab Mas Anton. Mas Anton membayar sewa pickup yang masih menunggu di depan. Akhirnya selesai juga, tinggal menyusun barang di tempatnya saja. Ini aku bawain bakso buat Mas makan dulu ya. Sementara makan ini dulu, malam nanti aku masak buat makan malam. Aku menyerahkan bakso yang sudah berada di dalam mangkok. Ya udah gak apalah dek, kamu udah makan? Tanya Mas Anton. Udah tadi, jawabku bohong. Mas Anton menyantap baksonya, sementara aku melanjutkan pekerjaan. Pantas senyap. Ternyata anak-anak sudah tertidur pulas di depan TV. Sengaja aku menyetel TV lebih dulu agar anak-anak tidak bosan. Bukannya menonton TV, tapi malah TV yang menonton mereka.
Udah biar Mas aja, ini berat. Aku yang sedang menggeser kulkas untuk menatanya di dapur kaget, tiba-tiba saja Mas Anton muncul dan merebut kulkas itu. Kamu nih Mas ngagetin aja. Udah selesai makannya? Udah. Kamu susun yang kecil-kecil saja, yang berat biar Mas aja. Ucap Mas Anton. Tidak terasa hari sudah menjelang sore, akhirnya pekerjaan kami selesai juga. Rumah yang dulu terlihat angker, kini sudah bersih dan rapi. Semoga saja kami betah berada di rumah ini. Anak-anak, sudah sore mandi dulu nak? Ucapku pada Dino dan Melinda yang sudah bangun. Kedua anakku pun langsung memasuki kamar mandi. Melihat bahan makanan yang tersedia di kulkas, ternyata stok makananku kosong. Aku lupa belum belanja sejak kembali dari acara ulang tahun anaknya Pak Bagas. Karena berita yang beredar di televisi, membuatku melupakan kewajibanku sebagai seorang istri dan juga seorang ibu. Itulah sebabnya kenapa aku buru-buru mengajak Mas Anton pindah hari ini juga. Perasaan takut seketika menghampiri kala melihat berita itu. Takut polisi mengendus keberadaanku di rumah itu. Berharap aku aman setelah pindah, semoga saja. Terpaksa hari ini beli makanan di luar lagi, besok aku akan belanja untuk keperluan dapur. Mas, aku berniat mendaftarkan Melinda sekolah, bagaimana menurutmu? Tanyaku pada Mas Anton saat kami sedang duduk di teras rumah menikmati pagi hari yang cerah. Boleh juga, Dek. Mas juga udah berpikiran seperti itu. Tapi bagaimana dengan biayanya? Ucap Mas Anton. Sekolah SD tidak memerlukan banyak biaya, Mas. Kita hanya butuh menyiapkan seragam dan juga alat-alat tulis. Kita daftar di sekolah negeri saja. Ucapku memberi saran. Ya sudah, kalau begitu, Mas setuju aja. Hari Senin kita daftarkan Melinda. Mas lihat di dekat sini ada sekolah SD. Jawab Mas Anton. Terus bagaimana dengan usaha kamu, Dek? Tanya Mas Anton. Aku akan buka warung makan di depan sini, Mas. Karena lokasi rumah ini berada di pinggir jalan dan juga sangat dekat dengan pabrik kayu itu, aku yakin usaha kita akan maju di sini. Jawabku. Mas setuju aja, tapi ada sesuatu hal yang ingin Mas tanyakan. Mas harap kamu jujur. Ucap Mas Anton dengan nada serius. Ada apa, Mas? Tanyaku dengan perasaan berdebar-debar. Apakah kamu mengulangi kejadian itu? Dek, jantungku seakan copot mendengar pertanyaan Mas Anton. Berarti selama ini dia memang menaruh curiga padaku. Apa yang harus ku jawab sekarang? Apakah kalau aku jujur, Mas Anton akan membantuku atau malah melaporkanku? Kenapa diam? Tolong jawab pertanyaan Mas Ningsih. Ucap Mas Anton. Kejadian apa maksud kamu, Mas? Ucapku terbata. Kamu gak usah pura-pura. Mas mohon. Kali ini jujur sama Mas. Aku ini suamimu, Ningsih. Ucap Mas Anton penuh penekanan. Aku hanya... Permisi, Pak. Bu, lagi pada nyantai ya? Fiwuh. Aku menghembuskan nafas lega. Kedatangan Mbah Sri kali ini sangat membantuku lepas dari pertanyaan Mas Anton. Iya nih, Mbah. Lagi menikmati secangkir kopi. Jawabku ramah. Ini loh, Mas. Mbah Sri. Dia ini yang bantu aku membersihkan rumah ini tempo hari. Aku menjelaskan kepada Mas Anton yang terlihat bingung. Oh, iya. Halo, Mbah. Saya Anton, suaminya Ningsih. Ucap Mas Anton memperkenalkan diri. Iya, Pak Anton. Jawab Mbah Sri. Ada apa, Mbah, pagi-pagi ke rumah? Tanyaku. Begini pun Ningsih, saya mau minta tolong. Sebenarnya saya juga merasa malu, tapi saya tidak tahu harus minta tolong ke siapa lagi. Ucap Mbak Sri. Memangnya mau minta tolong apa, Mbah? Kalau saya bisa membantu, pasti saya bantu. Ucapku pada Mbah Sri. Saya mau pinjam uang, saya mau membawa anak saya berobat. Kondisinya semakin parah. Saya nggak tega melihatnya. Ucap Mbah Sri dengan suara paruh menahan tangis. Memangnya anak Mbah sakit apa? Tanya Mas Anton. Anak saya stroke, Pak Anton. Jawab Mbah Sri. Apa kami boleh melihatnya, Mbah? Ucapku.
Aku juga penasaran melihat seperti apa wajah anaknya Mbah Sri. Boleh Bu Ningsih, mari. Aku dan Mas Anton langsung menuju ke rumah Mbah Sri. Sebuah gubuk yang sudah tidak layak huni, bahkan rumah ini lebih parah dari kontrakanku sebelumnya. Lantai yang masih beralaskan tanah, hanya terdapat satu kamar. Ruangan tengah berbaur dengan dapur. Bahkan yang lebih parahnya lagi, di rumah ini tidak ada kamar mandi. Anak saya berada di kamar itu, Bu. Saya sengaja mengunci dan mengikatnya, karena orang-orang di sini menyebutnya gila. Anak saya juga sering mengamuk tanpa sebab. Ucap Mbah Sri. Bukannya anak ibu lumpuh? Tanya Mas Anton. Sebenarnya anak saya tidak stroke, tapi saya sendiri juga bingung penyakit apa yang menyerang anak saya. Karena dokter pun tidak menemukan penyakit yang serius. Ucap Mbah Sri, aku melihat kebohongan di wajahnya. Karena merasa penasaran, aku dan Mas Anton meminta izin untuk melihat ke dalam. Mbah Sri membukakan pintu kamar, seorang wanita yang mungkin sebayaku, berada di atas tempat tidur dengan posisi membelakangi kami. Banyak yang mengatakan, kalau anak saya pernah mengikuti jalan yang sesat. Karena kegagalannya mengikuti ritual sesat itu, menjadikan kondisinya seperti ini. Ucap Mbah Sri menjelaskan. Karena mendengar suara kami, wanita itu berbalik badan. Seketika aku terbelalak melihat wajahnya, bagaimana mungkin? Dia, aku tidak bisa berkata-kata, ini tidak mungkin. Kenapa Bu Ningsih? Apakah Bu Ningsih mengenal anak saya? Tanya Mbah Sri. Aku menggeleng hebat, berlari meninggalkan rumah itu. Bahkan Mas Anton yang melihatku berlari ke rumah merasa heran. Tanpa pamit Mas Anton menyusul pulang. Ada apa, Dek? Kenapa kamu lari dari rumah Mbah Sri? Tanya Mas Anton dengan nafas yang masih ngos-ngosan. Kamu berikan uang ini kepada Mbah Sri. Aku memberikan sejumlah uang kepada Mas Anton. Setelah itu aku masuk ke dalam kamar dan mengunci diri. Aku harus bertanya pada Nyai Melati, aneh sekali. Gumamku. Dek, buka pintunya. Sepertinya Mas Anton sudah kembali dari rumah Mbah Sri. Ada apa, Mas? Aku mau istirahat. Ucapku saat membuka pintu. Di depan ada polisi. Apa? Spontan aku berteriak, belum hilang syak yang kualami di rumah Mbah Sri. Kini masalah baru datang lagi. Mau ngapain, Mas? Memangnya ada apa sampai polisi itu datang ke rumah kita? Tanyaku panik. Mas juga nggak tahu. Polisi itu ingin bertemu dengan pemilik rumah ini. Jawab Mas Anton. Mau tak mau terpaksa aku dan Mas Anton menemui polisi itu. Selamat pagi, Pak. Bu, kami sedang menyelidiki kasus mayat yang ditemukan dalam kardus beberapa waktu lalu. Ucap salah seorang polisi. Lantas apa hubungannya dengan kami, Pak? Tanya Mas Anton. Korban yang dimutilasi dan mayatnya ditemukan di dalam kardus adalah dua orang berandalan yang sering berkeliaran di daerah sini. Dan saat kami melihat CCTV jalanan, kami melihat kalau korban sebelumnya masuk ke dalam rumah ini. Ucap polisi. Kalau masalah itu kami tidak tahu, Pak. Kami juga baru pindah ke rumah ini. Bapak boleh tanya orang-orang di sekitar sini? Ucapku buka suara. Boleh kami melihat ke dalam, Bu? Ujar polisi. Silakan. Dua orang polisi itu masuk ke dalam rumah, memeriksa setiap ruangan. Jika mereka mencari bukti, tentu saja tidak akan menemukan apa-apa. Karena semua bukti sudah aku lenyapkan. Bagaimana, Pak? Apakah ditemukan sesuatu di rumah ini? Tanyaku setelah mereka selesai memeriksa. Tidak ada. Kalau begitu kami permisi dulu. Terima kasih atas kerjasamanya. Aku hanya mengangguk. Entah hanya perasaanku saja, tetapi terlihat jelas kalau Mas Anton begitu lega setelah kepergian dua orang polisi itu. Bersambung.